Bab 1601, Insiden. Aiden melihat ke depan. Semuanya telah berakhir. 14 dewa sejati benar-benar musnah dan Changlan Starfield kembali normal. Saat dia menghela nafas, ruang kosong di depannya tiba-tiba menjadi terdistorsi, dan kemudian sekelompok kabut hitam muncul lagi. Apa? Teratai hitam abadi sejati belum mati. Semua orang terkejut melihat betapa kuatnya kekuatan yang dikeluarkan Aiden barusan. Semua orang tahu bahwa tidak ada yang bisa bertahan dari kekuatan seperti itu. Sepasang mata bisa menipu, tapi ratusan atau ribuan pasang mata tidak bisa menipu. Kabut hitam memang masih ada. Apakah ini aturan wilayahmu? Untuk mencapai tujuanmu, kamu bahkan bisa melahap temanmu. Aiden sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri. Dengan kekuatan Aiden, dia secara alami dapat merasakan mengapa pihak lain ada, karena dalam kabut hitam itu, terdapat aura dari dua makhluk abadi lainnya. Kabut hitam mulai berubah menjadi wujud manusia setelah beberapa saat menggeliat, namun wujud manusia saat ini sungguh ganas, dengan 3 wajah muncul di satu wajah. Haha, kamu tidak menyangka. Jika kamu tidak memberitahuku lebih awal, untuk menyelesaikan misi, aku sendiri yang akan mati. Kekuatan yang dilepaskan barusan telah melemahkan tubuh Aiden, dan aura Black Lotus True Immortal bahkan lebih menakutkan saat ini. Kekuatan ini tak terlukiskan, seolah-olah telah melampaui tingkat keabadian sejati. Alam di atas keabadian sejati, meskipun menempati sedikit keunggulan, bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Kiamat, wilayah bintang Changlan hanyalah sebuah proyektil di dunia. Bahkan jika aku tidak menyerah hari ini, seseorang akan datang di masa depan, dan kamu masih akan mati saat itu. Ya, semua orang boleh saja berbohong, tapi sayangnya banyak orang yang berbohong padanya, tapi dialah yang bertahan, Aiden. Tanpa Tianjipan, bahkan jika dia berhasil menerobos menjadi makhluk abadi sejati, Aiden tidak akan berani mengucapkan kata-kata kasar apapun, tapi sebagai sumber kehidupan wilayah bintang Changlan, Tianjipan memberinya lebih dari sekadar pemahaman sederhana dari jalan besar. Iblis sedang dalam kekacauan. Teratai hitam abadi sejati meraung dengan marah, dan dari teratai hitam yang perlahan naik ke atas kepalanya, roh sisa yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Roh sisa ini penuh dengan kutukan dan menjadi keberadaan seperti iblis setelah dimurnikan. Sebuah kekuatan jahat beriak di langit. Di bawah kekuatan ini, tampaknya pikiran orang-orang menjadi tertekan, tanpa ada keinginan untuk melawan. Nak, biarkan aku melihat bagaimana kamu menghentikan langkah ini. Aiden menarik napas dalam-dalam lagi, dan tidak menunjukkan rasa takut karena kekuatan lawannya. Dengan kata lain, setelah memasuki alam keabadian sejati, emosinya telah terkendali dengan sempurna. Kekacauan iblis memang menakutkan, tapi Aiden mengulurkan tangannya ke arah paviliun Taichang, dan 5 cahaya berbeda perlahan muncul dari paviliun Taichang. 6 harta karun, Tuan Raksasa tanpa guru. Ya, yang muncul secara alami adalah 6 harta karun paviliun Taichang. Selain pagoda sumber emas yang dipegang Aiden, ada juga diagram King Ming Sangsuan yang ditempatkan di aula utama, tuling Yuan Baoji, manik debu hantu Zedun, armor kun 9 Netherworld, cermin Qian Kun Wuji, masing-masing adalah Taichang itu adalah hasil kerja keras para master pavilion dari generasi sebelumnya, dan kekuatan mereka hanya dapat ditarik ketika semua kekuatan dikumpulkan. Sayangnya orang-orang di pavilion Taichang tidak memenuhi syarat untuk mengendalikan semua kekuatan ini. Bahkan Aiden tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikannya sepenuhnya sekarang. Alasan mengapa dia bisa mengendalikannya sekarang sepenuhnya karena di Tianji. Bagaimana mungkin? Wajah teratai hitam abadi sejati yang awalnya ganas menjadi semakin ganas, karena di atas semua itu, dia merasakan bau dari tempatnya lagi. Saat menara Jinyuan juga kembali ke posisinya, kekuatan aneh menyelimuti pavilion Taichang, termasuk tanah ratusan mil di sekitar pavilion Taichang. Ledakan. Seluruh dunia bergetar, mengeluarkan suara yang tak terkatakan. Pada saat ini, Aiden sepertinya mengendalikan dunia. Karena ada kekuatan aturan di wilayah bintang Changlan, tidak ada cara untuk menghilangkan kendali ini. Dan Aiden mengendalikan dunia di sini, jadi betapapun kuatnya Anda tidak bisa menang. Roh-roh jahat itu bergegas menuju Aiden dengan segala macam raungan. Serangan yang tampaknya sangat besar itu diuapkan oleh kekuatan tak terlihat di udara. Jika jaraknya ribuan mil, maaf, dia tidak dapat melakukan ini, dan hal yang sama berlaku untuk jarak 100 mil, tetapi dalam jarak 100 kaki dia tidak terkalahkan. 100 kaki di depannya, inilah dunianya. Merusak. Klik, klik, klik. Setelah cangkangnya pecah, teratai hitam pecah lagi. Kali ini tidak pulih, tetapi menghilang sepenuhnya di wilayah bintang Changlan dalam arti sebenarnya. Tidak mungkin. Kamu sudah mengucapkan 3 kata ini berkali-kali. Teratai hitam abadi sejati mulai mengembang dengan enggan, dan kemudian terjadi ledakan besar. Cahaya hitam berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat langsung ke langit, berlangsung selama beberapa detik sebelum menghilang. Aiden melihat ke tempat di mana cahaya hitam menghilang, seolah dia melihat dunia lain. Setelah mencapai True Immortal, Aiden memiliki perasaan, dan perasaan ini semakin kuat pada saat itu, dan bahkan memberinya dorongan yang tidak dapat dijelaskan. Saya ingin segera melihat dunia itu. Namun pada akhirnya, dia menggunakan kemauannya untuk menekan dorongan itu secara paksa. Pertarungan ini terlalu sulit.
Itu berlangsung selama 3 jam dan merupakan pertarungan dengan intensitas tinggi. Bahkan seorang abadi sejati pun dapat menghabiskan waktu yang begitu lama. Aiden terbatuk 2 kali, terpaksa menelan darah panas yang mengalir ke tenggorokannya, dan terpaksa menggunakan sesuatu yang berada di luar wilayah kekuasaannya, bahkan tubuhnya tidak dapat menahannya. Juzi, Nona Zuo sedang sekarat. Aiden sedang melayang di langit untuk memulihkan diri, ketika seseorang di tanah mengangkat kepalanya dan berteriak. Aiden mengabaikan luka di tubuhnya dan bergegas turun. Dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya dari pertarungan tadi, jadi dia hanya punya waktu sekarang. Zuo Qiuyiren terbaring di tanah. Gaun peri berlengan lebar di tubuhnya tampak agak robek karena pertempuran tadi, dan darah di mulutnya belum mengering. Semua ini tidak penting, yang penting adalah lampu hijau yang masih mekar di tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, lampu hijau menjadi semakin lemah, seolah-olah ketika lampu hijau menghilang sepenuhnya, itulah akhir dari hidup Zuo Qiuyiren. Jangan bicara dulu. Aiden segera berhenti, mengangkatnya, dan menyuntikkan semburan energi spiritual ke tubuh orang lain. Pada saat yang sama, dia membawa orang tersebut ke kamar dan perlahan-lahan membaringkannya di tempat tidur. Lu Ying, apa yang harus aku lakukan? Percuma saja. Karena Aiden cemas, dia tidak bertanya dalam hatinya, tapi bertanya pada Tian Jipan dengan lantang. Zuo Qiuyi mengetahui keberadaan Tian Jipan, dan tentu saja tahu apa yang ingin dilakukan Aiden. Jangan bicara. Aiden mengerutkan kening dan terdengar sedikit cemas. Dia meminta Zuo Qiuyiren berbohong dengan tenang dan bertanya lagi. Ayolah, Lu Ying, bukankah kamu dikenal sebagai makhluk paling kuat di wilayah Bintang Changlan? Katakan padaku, bagaimana kamu bisa menghentikan kekuatan hidupnya agar tidak mengalir? Maaf, aku tidak bisa melakukan itu. Butuh waktu lama bagi Tian Jipan untuk mengeluarkan suara. Bab 1602. Kamu mengaku maha kuasa, bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Saya memang mengaku maha kuasa, tetapi itu hanya terbatas pada wilayah Bintang Changlan. Mungkin Anda akan tahu kapan Anda memiliki cukup kekuatan untuk sepenuhnya membuka blokir saya, tapi saya tidak dapat melakukan apapun untuk Anda sekarang. Bagi Zuo Qiuyiren, dalam hati Aiden, dia bukan lagi seorang teman yang sederhana. Dapat dikatakan tanpa ragu bahwa jika memungkinkan, dia akan rela menukar nyawanya sendiri dengan nyawa orang lain. Tapi sekarang, ide ini adalah sebuah kemewahan. Tidak, pasti ada cara untuk menyimpannya. Aiden perlahan membantu wanita itu berdiri, duduk bersila di belakangnya, dan membuat lubang berdarah di telapak tangannya. Darah bergema di sekitar mereka dengan energi spiritual, mengelilingi mereka berdua. Setelah disempurnakan berkali-kali, kekuatan paling ringan dimasukkan ke dalam tubuh orang Zuo Qiuyi, dan itu efektif. Lampu di Zuo Qiuyiren menjadi sedikit lebih terang, tetapi sekeras apapun dia berusaha, lampunya berhenti berubah. Aiden, tidak ada gunanya. Berhentilah bekerja dengan sia-sia. Tidak, kamu telah membayar terlalu banyak untuk pavilion Taichang, jadi apa maksudnya ini? Dia sangat lemah, dan karena suplai darah, Aiden kesurupan, matanya penuh bayangan, bibir dan giginya putih, dan seluruh tubuhnya gemetar. Sudah kubilang padamu untuk berhenti. Zuo Qiuyi berhenti dengan paksa, dan Aiden pingsan di satu sisi karena dia tidak dapat memindahkannya. Jangan sia-siakan usahamu. Apa yang aku gunakan adalah teknik terlarang. Setelah teknik terlarang ini digunakan, tidak mungkin untuk menghentikannya. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Saya tidak punya banyak waktu. Sebaiknya Anda mendengarkan baik-baik kata-kata selanjutnya. Aiden terdiam. Ini adalah fakta. Satu-satunya alasan dia pergi memaksanya untuk menyerah. Saya berasal dari benua Shenwu. Ada dunia yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Ada benua yang tak terhitung jumlahnya. Wilayah Bintang Changlan, bersama dengan wilayah sekitarnya, sebenarnya hanyalah sebuah partikel kecil. Aturannya telah dibentuk ulang dan alam semesta telah mengalami perubahan. Ini adalah bencana. Zuo Qiuyiren terbatuk 2 kali, melepas liontin giok dari lehernya dengan susah payah, dan menyerahkannya ke tangan Aiden. Saya tidak tahu kapan bencana ini akan dimulai, atau seberapa besar itu akan terjadi, jadi saya datang dari benua alam atas dan ingin menemukan cara untuk bertahan hidup. Saya, dan para makhluk abadi sejati, semuanya memiliki tujuan yang sama. Berbicara tentang ini, mata Zuo Qiuyiren terasa sedikit kesepian. Agak memalukan untuk mengatakan hal semacam ini. Meskipun dia tidak melakukan apapun yang menyakiti orang-orang di sini karena dia tidak tahan, itu tetap saja agak tercela. Dengar, jangan pergi ke benua itu dalam keadaan apapun dan jalani kehidupan yang baik. Orang-orang Zuo Qiuyi. Aiden berteriak, tapi wanita di pelukannya perlahan menutup matanya karena dia tidak bisa menahannya. Dalam tatapannya, tubuh pihak lain secara bertahap berubah menjadi titik cahaya, dan akhirnya memasuki liontin giok dengan sendirinya. Tidak ada wanita di tempat tidur saat ini, Aiden masih menatap tempat tidur dengan tatapan kosong, merasakan kesedihan dan kesepian yang tak terhingga di dalam hatinya. Jadi bagaimana jika dia memahami rahasia Dao Agung, dia bisa membuat pilihan demi semua makhluk hidup, tapi dia tidak bisa mengubah nasibnya demi teman-teman di sekitarnya. Ini benar-benar sebuah ironi terbesar. Memegang liontin giok itu erat-erat, mata Aiden menjadi tegas.
Tidak peduli bahkan ada setengah kesempatan, dia tidak akan pernah menyerah. Dia pasti akan kembali ke benua Shenwu dan membalaskan dendam orang-orang Zuoqiuyi. Bahkan jika ada gunung pedang dan lautan api, bahkan jika jurang maut terbakar, dia tidak akan menyerah. Kepanikan aslinya perlahan kembali. Aiden tidak ingin merasakan perasaan orang yang dicintainya menghilang dari sisinya, jadi dia ingin menjadi lebih kuat. Tidak peduli apakah Anda ingin pergi nanti atau tidak, hal pertama yang harus dilakukan adalah memulihkan cederanya. Dia baru saja menerobos dan bergabung dalam pertempuran sebelum wilayahnya stabil. Dengan konsumsi terus-menerus dan kehilangan darah, jika dia tidak menyembuhkan lukanya, dia mungkin berhenti di sini selamanya. Untungnya, dia memiliki banyak bahan obat dalam koleksinya, dan tidak terlalu sulit untuk pulih dari cedera dengan Dao Jue, tetapi satu-satunya yang diperlukan adalah waktu. 6 hari telah berlalu, dan Paviliun Taichang telah kembali normal 6 hari kemudian. Satu-satunya perbedaan adalah karena pertempuran terakhir, jumlah orangnya lebih sedikit, jadi sepertinya agak kosong. Tentu saja ini hanya sementara. Sekarang sudah terselamatkan, kemakmuran di masa depan adalah hal yang normal. Dalam 6 hari ini, berbagai berita muncul tentang pertempuran di langit di atas Paviliun Taichang. Itu sepenuhnya menyebar ke seluruh wilayah Bintang Changlan. Terutama Aiden, raksasa Paviliun Taichang, menyelamatkan seluruh wilayah Bintang Changlan dengan kekuatan satu orang. Banyak orang berkuasa datang ke Paviliun Taichang dan ingin melihat Aiden, tetapi mereka semua dihentikan oleh Hao Weiren. Memalukan untuk mengatakan, bagaimana situasi Aiden sekarang. Mereka juga tidak tahu, sejak terakhir kali. Aiden tidak pernah keluar lagi. Dan dengan kekuatan mereka, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk eksplorasi jiwa. Jadi yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu. Di dalam kamar, Aiden duduk bersila, dan aura samar perlahan memasuki tubuhnya. Aura biasa tidak memiliki warna ini, dan alasan mengapa dia istimewa adalah karena dunia di bawah Paviliun Taichang. Setelah berhasil mengatasi kesengsaraan, hal pertama yang dia lakukan adalah membuat lingkaran teleportasi di sana sehingga dia bisa menyerap kekuatan Taichang di sana di masa depan. Hah, nafas lembut keluar, lalu Aiden membuka matanya. Saat ini, mata merah yang mengerikan itu menghilang, dan aura yang memancar dari tubuhnya menjadi lebih panjang. Akhirnya pulih. Sejujurnya, ini adalah waktu terlama yang dia habiskan untuk pulih dari cederanya, dan dia telah menghabiskan banyak upaya untuk tidak meninggalkan gejala sisa apapun. Selamat. Lu Ying, kamu benar-benar muncul di waktu yang tepat. Kemana kamu pergi saat aku membutuhkanmu? Dia masih sangat kesal karena pihak lain tidak menyelamatkan Zuoqiuyi Ren. Tuan, ini tidak ada hubungannya dengan itu. Itu karena levelmu terlalu rendah. Apa yang bisa saya lakukan? Batuk, batuk, batuk. Aiden tidak bisa menahan batuk. Aku khawatir dialah satu-satunya yang bisa mengatakan bahwa makhluk abadi yang sebenarnya itu lemah. Setelah pengenalan rinci tentang Tianjipan, Aiden memiliki pemahaman kasar tentangnya. Melihat liontin giok di tangannya, dia mengambil keputusan. Mungkin akan ada cara untuk membangkitkan kembali masyarakat Zuoqiuyi di benua itu. Tentu saja ini hanya sebagian alasannya, yang lebih penting adalah calon Tianji. Untuk bertahan dari bencana kosmik, dunia seribu besar membutuhkan 6 mutiara roh dan beberapa hal yang sangat penting, jadi apakah wilayah Bintang Changlan dapat dilestarikan adalah sebuah pertanyaan besar. Aiden tidak keluar saat ini, tetapi melambaikan tangannya dengan santai, dan 6 benda melayang di udara di depannya. Ini tentu saja adalah 6 harta karun Paviliun Taichang. Dia hanya menggunakan ini ketika dia tidak punya pilihan tetapi sekarang sudah habis, sayang sekali. Kekuatan serangan gabungan mereka begitu besar bahkan Aiden tidak menyangka. Jika bisa diperbaiki lagi, itu pasti akan menjadi kartu truf yang kuat. Aiden berpikir sejenak, lalu menghantamkannya ke dada, dan bola esensi dan darah berubah menjadi 6 bagian lagi, menuju ke arah bayi yang melayang di udara. Apa yang tidak disangka orang adalah ketika esensi dan darah diserap, 6 harta karun yang telah kehilangan kecemerlangannya benar-benar bereaksi. Lu Ying, selanjutnya terserah padamu. Bab 1603, Kiamat. Cakram rahasia surgawi muncul langsung dari tubuh Aiden, dan lampu hijau menyelimuti 6 senjata ajaib berturut-turut. Tiba-tiba, seluruh ruangan, termasuk semua orang di Paviliun Taichang, melihat sesuatu yang tidak biasa. Lampu hijau memancar dari jendela, menutupi seluruh tempat dalam jarak 100 mil. Cahayanya tidak bertahan lama, menghilang setelah beberapa saat, dan diikuti oleh energi pedang yang tajam. Energi pedang ini kuat dan mendominasi, dengan makna yang tidak dapat dijelaskan. Banyak murid Paviliun Taichang dengan cepat duduk bersila dan memejamkan mata untuk berlatih, karena dia dapat menemukan bahwa energi pedang mengandung kekuatan yang sangat dalam. Aiden pun memejamkan matanya untuk memahaminya, karena bahkan ia tidak menyangka hal ajaib seperti itu akan terjadi setelah ke-6 senjata sakti itu disatukan. Untuk sementara waktu, banyak orang membuat terobosan dalam realisasi ini, tetapi ada juga orang yang terlalu serakah dan terkejut dengan pendapat yang jauh lebih kuat dari pendapat mereka sendiri. Energi pedang bertahan selama 1/4 jam penuh. Setelah 1/4 jam, Paviliun Taichang menjadi tenang kembali. Semua orang melihat ke rumah tempat raksasa itu berada, menunjukkan rasa iri. Hanya Aiden raksasa yang dapat memiliki niat pedang seperti itu. Tidak,
aku ingin menjadi lebih kuat dari raksasa itu. Tanpa disadari, Aiden yang raksasa telah menjadi incaran para murid Paviliun Taichang, namun Aiden sendiri masih tenang dalam konsepsi artistik yang sama tadi. Ada pedang di hatinya. Pedang itu sederhana dan bersahaja, tetapi membawa makna yang tenang dan agung. Jiwa penjahat muncul, tanpa rasa khawatir, mengambil pedang dan menyerang ke depan. Tiba-tiba, ribuan mil gunung dan sungai terbelah menjadi dua dalam sekejap, seolah-olah kekosongan di kehampaan pun terpotong oleh niat pedang tersebut. Hah! Aiden membuka matanya, dan kenyataannya, ada pedang yang melayang di udara di dalam ruangan, tapi pedang ini hanya seukuran telapak tangan. Lebih baik dikatakan itu adalah pedang daripada jimat pedang. Siapa sangka kekuatan yang dikumpulkan oleh 6 senjata sakti Paviliun Taichang hanyalah jimat pedang. Lu Ying, apa kamu yakin ini penampakan aslinya? Memang, meski kelihatannya tidak seberapa, jika kamu memahami kekuatannya, kamu tidak akan bertanya dengan nada seperti itu. Aiden menyedot pedang kecil itu ke telapak tangannya dan melihat sekeliling dengan hati-hati, tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Dan pada saat pengamatan, pikiran saya kembali kesurupan, dan pemandangan yang muncul sebelumnya muncul kembali. Gudong! Aiden terbangun dari kesurupannya dan mau tidak mau menelan ludahnya. Hanya serangan pedang tadi, aku khawatir bahkan 5 atau 6 dewa sejati teratai hitam tidak dapat menandinginya. Bagaimana rasanya? Sangat kuat, aku sangat menyukainya. Aiden menjawab dengan jujur. Dengan benda ini, dapat dikatakan begitu saja bahwa ia tidak terkalahkan, dan tidak ada keraguan tentangnya. Krisis memang dahsyat, tapi sepertinya bukan wujud aslinya, jadi hanya bisa digunakan 3 kali. 3 kali, Aiden mengangkat kepalanya dan melihat ke jendela. Mengapa benda yang mendominasi seperti itu harus diberi nama? Aiden memikirkannya dan memutuskan untuk menyebutnya, formasi pedang Taiyuan hebat. Karena ketika dilepaskan memang seperti formasi pedang Taiyuan, dengan kedalaman tak terhingga, seperti jurang di bawah 9 meter, tanpa ada ruang untuk bermanuver. Ya, sebut saja formasi pedang Taiyuan hebat. Lalu aku memejamkan mata lagi. Karena aku memiliki 2 wawasan yang mendetail, pikiran di hatiku barusan muncul kembali. Begitu saja, awalnya aku mengira sesuatu yang besar akan terjadi, tapi ketika pedang setelah cahayanya menghilang, ruangan tempat Aiden duduk kembali sunyi. Setengah bulan lagi telah berlalu, dan jumlah orang berkuasa yang awalnya datang ke Paviliun Taichang juga berkurang banyak. Mereka yang datang sebelumnya belum pernah melihat orang sungguhan. Setelah pertarungan Aiden dengan True Immortal Black Lotus, dia juga mati karena lukanya yang terlalu parah. Paviliun Taichang tidak menanggapi pernyataan ini. Berita yang mereka sebarkan ke dunia luar tentu saja adalah bahwa Aiden sedang berlatih dalam pengasingan. Tempat-tempat yang awalnya dihancurkan oleh True Immortal Alliance telah dikembalikan ke normal dalam lebih dari sebulan. Adapun keluhan asli antar sekte, ketika Anda berdiri di ketinggian absolut, Anda akan merasa bahwa itu hanyalah pertarungan kecil. Lebih dari sebulan kemudian, Hao Weiren dan tetua lainnya sedang duduk di ruang konferensi. Alasan mengapa mereka datang ke sini diberitahukan oleh suara Aiden. Sementara semua orang menunggu, Aiden muncul dari udara dengan kemeja putih, dan semua orang segera berdiri. Raksasa. Elder Su, saya sudah lama tidak bertemu Anda. Bagaimana kabarmu? Semua orang merasa lega ketika melihat Aiden baik-baik saja, tetapi mereka juga terkejut di dalam hati, karena pada saat ini, Aiden memberi perasaan kepada semua orang bahwa dia benar-benar berada di luar aturan wilayah Bintang Changlan. Terima kasih atas perhatianmu, Jusi. Selama kamu di sini, kami akan baik-baik saja. Aiden mengangguk dan memberi isyarat agar semua orang duduk. Singkatnya, dia langsung memberitahu alasan memanggil semua orang kali ini. Entah itu bencana di Tianji Pankou, 6 mutiara spiritual, atau orang Zuoqiuyi, mereka semua tanpa terlihat membawanya ke tempat lain. Itu adalah benua Shenwu. Mungkin di sanalah sumber dari semua rahasia ini, dan Aiden memutuskan untuk pergi ke tempat legendaris itu. Sebenarnya banyak kontroversi mengenai hal ini. Tidak ada yang tahu secara spesifik apa yang ada di sana. Jika ada yang tidak beres dengan Aiden, itu akan menjadi kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi wilayah Bintang Changlan, jadi apakah dia harus pergi ke sana atau tidak? Tetua Agung Paviliun Taichang berdiri, jangan khawatir, Tuan Paviliun Taichang, apapun yang terjadi, Paviliun Taichang akan menunggu Anda kembali. Terima kasih. Sejujurnya, Aiden juga ragu-ragu, tapi setelah mendengar kata-kata seperti itu, dia menjadi lebih bertekad dan juga sedikit terharu. Bagaimanapun, bisa mengucapkan kata-kata seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Paviliun Taichang benar-benar menganggapnya sebagai miliknya. Tanpa pamit pada siapapun, Aiden segera memulai sisa perjalanannya. Menurut Tianji Pan, sangat sulit bagi alam bawah untuk memasuki benua alam atas. Kecuali jika kekuatannya menembus Tianji, akan sulit untuk melakukannya. Artinya dari awal sampai akhir, orang-orang di benua ini tidak mengetahui keberadaan benua Shenwu, namun orang-orang tua yang telah mencapai puncak kekuatannya menghilang begitu saja, yang sepertinya telah membuktikan keberadaan benua Shenwu. Benua. Dan dia memiliki dis rahasia yang dapat membuka saluran itu dengan paksa. Aiden telah mengetahui hal ini sebelumnya, jadi dia tidak terlalu khawatir. Di alun-alun utama Paviliun Taichang, semua murid Paviliun Taichang berada di luar alun-alun, memandang Aiden yang berdiri di tengah alun-alun.
Pada saat ini, Aiden meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, dan perlahan mengangkat tangan lainnya ke arah tubuhnya. Di telapak tangannya, sebuah piringan yang memancarkan cahaya hijau menjulang. Ketika cakram itu benar-benar terpisah dari Aiden, ia langsung membesar. Lampu hijau asli berubah menjadi putih, dan cahaya putih berubah menjadi seberkas cahaya, menyelimuti Aiden. Kemudian mata naga muncul di langit. Semua orang melihat ke atas dan tiba-tiba menemukan bahwa mata naga itu sepertinya mengandung aura yang tidak seharusnya ada di sini. Aiden tidak ragu-ragu sama sekali. Tubuhnya didorong oleh kekuatan cahaya, dan dia perlahan bergerak menuju mata naga. Bab 1604, entry pertama. Aiden, membuka paksa saluran untukmu akan membuatku makan terlalu banyak dan bahkan tertidur lelap. Jika aku tertidur saat itu, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Jangan khawatir, aku belum begitu rapuh. Setelah Tian Jipan selesai berbicara dengan Aiden, dia berhenti berbicara. Sebaliknya, lapisan hijau muncul di sekitar Aiden, memisahkan Aiden sepenuhnya dari lorong. Karena meskipun mereka belum mencapai Longyan, mereka masih berada di langit di atas wilayah bintang Changlan, namun tekanan mengerikan telah dapat ditekan. Kekuatan ini, mata Aiden dipenuhi dengan fanatisme. Setelah mengalami begitu banyak hal, tidak ada yang bisa mengejutkannya. Kali ini berbeda. Aiden memiliki perasaan yang sangat intuitif bahwa kehidupan di benua itu pasti akan lebih menyenangkan daripada di wilayah bintang Changlan. Ledakan. Ada guntur yang mengerikan di mata naga itu, yang membuat lorong itu semakin menakutkan. Orang-orang yang berdiri di bawah tidak bisa berbuat apa-apa selain menonton dengan cemas. Dan Aiden akhirnya menghilang sepenuhnya ke mata naga pada guntur berikutnya. Jalan itu ditutup dan langit menjadi cerah kembali, seolah-olah apa yang baru saja terjadi ada. His. Aiden tidak bisa melihat apapun, juga tidak bisa mendengar apapun. Selain merasa tubuhnya tertekan di bawah gunung setinggi puluhan ribu meter, dia tidak punya perasaan lain. Ini sangat menakutkan. Bahkan setelah mengalami kesengsaraan guntur dari keabadian sejati, saya tiba-tiba menemukan pada saat ini bahwa keabadian sejati tidak ada artinya di depan kekuatan ini. Mungkinkah Anda akan mati bahkan sebelum Anda mulai? Tidak, Aiden membuka matanya, dan kekuatan misterius keluar dari tubuhnya. Bukankah ini hanya antarmuka yang unggul? Apakah orang-orang di sana benar-benar unggul? Dia adalah Aiden, Haotian Immortal yang telah mengalami bencana yang tak terhitung jumlahnya. Apa arti rasa sakit kecil ini? Kekuatan aturan, kekuatan yang sangat abstrak, dilepaskan oleh Aiden pada saat ini. Dengan munculnya kekuatan ini, tekanan besar pada tubuhnya tampak menjadi lebih ringan. Jadi begitu, seperti yang dikatakan Tian Jipan Kok, seseorang tidak dapat memasuki alam atas sampai kekuatannya cukup kuat. Yang dibutuhkan adalah kekuatan aturan. Karena aturan yang ada tidak bisa dilanggar, maka tentu tidak ada cara untuk mengeksplorasi aturan lain. Namun, kekuatan aturan Aiden telah lama melampaui wilayahnya sendiri. Dapat dikatakan dengan pasti bahwa bahkan Dewa Sejati Teratai Hitam, yang berada di puncak alam abadi sejati, tidak akan lebih kuat dari Aiden dalam hal ini. Segi kekuatan aturan. Kegelapan, ketidaktahuan, inilah aliran cahaya dan ketidaktahuan. Aiden akhirnya bisa melihat pemandangan sekitarnya. Yang sedikit mengejutkan adalah ada orang lain selain dia. Aiden terus terbang ke atas dan melihat sekilas dengan santai. Masing-masing sosok dalam aliran cahaya menggunakan kekuatan yang sangat kuat. Karena benua berbeda, skala pengukurannya pun berbeda, tetapi Anda dapat merasakannya dari tubuhnya yang berayun bebas. Misalnya saja jika dilihat sekilas pria yang membawa penggaris raksasa di belakang punggungnya, seolah-olah dia sedang menyentuh lautan api yang mampu membakar segalanya. Di sisi lain, ada seorang pria dengan senjata hitam di punggungnya, dia tidak dapat disangkal mendominasi. Dia bisa membunuh Buddha jika dia menghalangi jalan Buddha, dan membunuh iblis jika dia menghalangi jalan iblis. Orang-orang ini muncul dan kemudian menghilang. Tampaknya alam atas yang terhubung dengan mereka tidaklah sama. Ketika orang kuat menghadapi orang kuat, dia akan selalu memikirkan hal ini. Aiden tidak lagi memikirkannya dan bergegas ke atas. Tidak lama setelah dia mulai bergerak dengan kecepatan penuh, dia merasa seluruh tubuhnya benar-benar di luar kendali, dan kekuatan isap yang kuat muncul di sampingnya, menyedotnya sepenuhnya. Perasaan terjepit oleh gunung yang tinggi muncul lagi, dan Aiden mengalami koma total. Aiden bermimpi, dia bermimpi muncul di pegunungan Manghuang yang dipenuhi kabut putih. Tidak ada seorang pun di sekitarnya, dan tidak ada suara kecuali seruan kera panjang di kejauhan. Hei, bangun, berhenti tidur, dasar orang kelas bawah. Aiden merasakan seseorang menendangnya, dia perlahan membuka matanya dengan linglung, dan kemudian seorang pria dengan pakaian jorok dan penampilan yang menyusut muncul di matanya. Aiden berbalik dengan kekuatan dan bersiap menjauhkan diri darinya. Bang, desis. Apa yang awalnya merupakan serangkaian gerakan membalikkan dan mundur yang terus-menerus tiba-tiba menjadi berlebihan. Sebelum Aiden benar-benar bisa membalikkan badan, dia terhuyung dan jatuh, sangat malu. Orang yang lebih rendah adalah orang yang lebih rendah. Apakah kamu masih berpikir ini adalah tempat aslinya? Mendengar kata-kata menjijikkan dari pihak lain lagi, Aiden mengerutkan kening dan menjadi tenang. Melihat sekeliling, aku tidak menyangka seperti dalam mimpiku, tempat ini benar-benar merupakan pegunungan tak berbatas dengan kabut putih bergema dan menjulang di sekitarnya.
Dan di bawah kakinya ada sebuah piringan batu dengan diameter 5 atau 6 meter, diukir dengan banyak pola yang dalam dan sulit dipahami, yang terlihat sangat misterius. Selain itu, yang lebih mengejutkan Aiden adalah bahwa tekanan di sini jauh lebih besar daripada di wilayah bintang Changlan. Kekuatan asli alam abadi sejati mungkin hanya di alam jiwa baru lahir, atau bahkan di sekitar Yuan dan dunia. Dengan kata lain, dia bukan lagi raksasa pavilion Taechang yang sombong sebelumnya. Dia mungkin hanyalah ayam lemah. Hei, kamu tidak bodoh kan? Sudah ratusan tahun tidak ada yang datang ke tempat ini. Aku tidak menyangka yang datang ke sini masih bodoh. Sungguh sial. Pria ceroboh yang berdiri di depan Aiden menjilat lubang hidungnya, sekali lagi menunjukkan rasa jijik di matanya, dan bergumam. Aiden mengangkat kepalanya dan menatap mata kecil nakal di wajah berjanggut lainnya, berharap dia bisa memukulnya secara langsung. Sederhananya, dia bisa memahami bahasa di sini, jika tidak maka akan sangat menyenangkan. Siapa kamu? Hei, kamu bisa berbicara bahasa manusia. Saat kamu bertemu denganku, kamu akan memanggilku Tuan Zuo yang terhormat. Aku bisa memberimu kesempatan lagi dan meneleponmu lagi. Sama seperti ini, Tuan Zuo yang mulia, apalagi Aiden, saya khawatir bahkan anak berusia 11 atau 12 tahun pun tidak akan mempercayainya, apalagi meneriakkannya. Aiden menebak bahwa piringan batu di bawah kakinya pasti mirip dengan lingkaran teleportasi. Orang ini, mungkin hanya seorang petugas kebersihan, dan statusnya di benua ini mungkin sangat rendah. Oleh karena itu, kata dewasa tidak diperlukan lagi. Terlepas dari ini, ayo keluar dari sini dulu. Aiden terlalu malas untuk berbicara dengan pihak lain, jadi dia berdiri perlahan dan bersiap untuk berjalan ke sisi lain. Hei, nak, kamu tidak tahu malu kan? Kamu sedang mencari kematian. Ketika pria ceroboh itu melihat sikap Aiden yang mengabaikannya, dia tiba-tiba merasa marah dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menghampiri dan meninjunya. Aiden secara alami mampu menangkap tinju lawannya, tetapi tubuhnya tidak dapat mengikuti pikirannya. Energi spiritual yang awalnya sangat besar sama sekali tidak berguna di sini. Ketika Grid Dao Jue beroperasi, hampir dalam sekejap, sebagian besar energi spiritual dalam tubuh terbuang sia-sia, dan pertahanan yang ditampilkan sebenarnya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Bang! Aiden diusir oleh pria ceroboh itu. Tubuhnya terlempar dari lempengan batu, dan dia tidak berhenti sampai dia berada di bawah batu besar di bawah lempengan batu. Setidaknya 2 tulang bagian dalam di pinggangnya patah. Aiden benar-benar tidak menyangka pria ceroboh ini bisa sekuat itu. Tidak, tepatnya, dia sangat lemah. Awalnya, Aiden berpikir bahwa meskipun ada perbedaan antara kedua alam, itu tidak akan terlalu besar. Namun, karena dia berada di alam abadi dan memiliki segala macam trik, dia tidak akan diganggu oleh orang ini sepertinya itu sangat berbeda. Bab 1605, Konflik. Kenapa, kelas bawah terlihat sangat tidak bahagia, kan? Dengan kekuatanmu, beraninya kamu bertindak sombong di depan bangsawanku Tuan Zuo. Pria ceroboh itu memandang Aiden yang baru saja berdiri dan tersenyum menghina. Apa yang disebut kekuatan spiritualmu tidak akan bekerja di sini. Jika kamu bijaksana, kamu dapat bersujud kepadaku. Jika aku bahagia, aku mungkin akan melepaskanmu pergi. Petik 2. Madu, kamu akhirnya berhasil pamer, bagaimana kamu bisa melepaskan kesempatan bagus ini? Pria ceroboh itu memandang Aiden yang diam dan mengatakan sesuatu yang kasar di dalam hatinya. Hari ini, saya dipaksa untuk menjaga tempat yang tidak terlindungi ini oleh orang-orang itu lagi. Saya pikir tidak akan ada yang datang seperti biasanya, tapi saya tidak menyangka akan ada yang datang. Jika dia tidak mengatakan ini dengan benar, dia akan menyesali wajah tampannya. Aiden mengerutkan kening dan mencoba lagi. Dia sangat malu. Energi spiritual di tubuhnya bahkan tidak cukup baik untuk menggunakan seni bela diri. Saya tidak menyangka bahwa kekuatan alam bawah sangat berbeda dari alam atas. Pantas saja Black Lotus True Immortal menggunakan ejekan semacam itu. Hei, nak, aku ingin menanyakan sesuatu padamu, apakah kamu bisu lagi? Kamu ingin aku bersujud padamu, apakah kamu layak? Oke, bagus sekali, aku akan memberimu pelajaran pertama hari ini. Pria ceroboh itu berkata, bersiap untuk mengambil tindakan lagi. Saat dia hendak bergerak, piringan batu yang tidak memiliki tanda sama sekali memancarkan cahaya lagi. Cahaya putih yang menyilaukan menerangi pemandangan itu, dan Aiden tidak punya pilihan selain menggunakan lengannya untuk menghalangi cahaya yang menyilaukan itu. Setelah beberapa detik, dia mendengar suara yang sangat berat, seolah-olah ada sesuatu yang menghantam tanah dengan keras. Ketika cahaya putih menghilang, ada lubang besar di ruang terbuka di sebelah piringan batu. Di bawah tatapan kedua orang itu, seorang pria besar dengan tubuh gelap perlahan merangkak keluar. Tubuh pria itu tampak sangat kuat, dan sepertinya tidak ada yang lebih dari luka kulit akibat tabrakan tersebut. Pria itu menyentuh bagian belakang kepalanya, tampak kusam. Nenek, tempat ini kumuh sekali. Pria kulit hitam itu berkata pada dirinya sendiri, lalu menatap pria ceroboh itu, lalu ke Aiden, memperlihatkan 2 baris gigi putih. Oh, kupikir hanya aku satu-satunya, tapi aku tidak menyangka ada teman abadi dari alam lain. Aku sangat senang bertemu denganmu. Aiden menangkupkan tangannya.
Meskipun keduanya tidak berada di tempat yang sama, pihak lain mampu menerobos jalan itu dan datang ke sini. Dibandingkan dengan mereka, dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik mutlak di benua mereka. Sedangkan untuk pria ceroboh, pria tersebut meletakkan tangannya di belakang punggung dan terbatuk 2 kali dengan sikap arogan. Dia tidak tahu bahwa tindakan yang menurutnya tampan dan mulia ini sepenuhnya ditumbangkan olehnya. Kupikir aku adalah orang paling jelek di dunia, tapi aku tidak menyangka ada orang yang lebih jelek dariku. Sungguh suatu berkah bertemu denganmu. Ayo, siapa yang kamu bicarakan dengan kode khusus itu? Saya orang pindahan Anda. Anda bisa memanggil saya Tuan Zuo yang terhormat. Apa katamu? Pria jangkung berkulit hitam itu tidak mempercayainya sama sekali. Dia mengangkat lehernya dan bertanya lagi, kamu berani memanggilku bangsawan meskipun kamu seperti ini. Nenek, aku belum pernah menggunakan 2 kata ini sebelumnya. Kamu bukan apa-apa. Pria ceroboh itu dikejutkan oleh kekuatan pria jangkung berkulit hitam itu. Aku merasa tidak bahagia sekarang karena penghinaan Aiden, tapi untungnya, aku bisa memamerkan kekuatanku dengan kekuatanku, tapi sepertinya hal itu tidak mungkin dilakukan dalam kesibukan sebesar ini. Anda harus tahu bahwa orang ini tidak sadarkan diri setelah datang ke sini. Dari sudut pandang ini, San Chong tidak mudah tersinggung. Kamu, apa yang kamu teriakkan? Kamu adalah sekelompok semut tingkat rendah, kenapa kamu tidak berlutut dan memberi hormat ketika melihat tukang perahu ini? Ikuti nenekmu. Jika kamu ingin aku memberi hormat padamu, baiklah, kamu harus mengalahkanku terlebih dahulu. Pria kulit hitam jangkung itu tampak seperti kekasih pada pandangan pertama, dan dia mungkin seorang maniak petarung. Sebelum dia selesai berbicara, dia menyerang ke depan dengan tinjunya terangkat. Aiden menatapnya tanpa berkedip, bertanya-tanya bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan bagus ini untuk mengenal satu sama lain. Memang benar pria jangkung berkulit hitam ini bisa berbicara seperti ini. Saat dia mengayunkan tinjunya, terdengar suara embusan. Apakah aku masih takut padamu? Pria ceroboh itu mengertakkan gigi dan juga mengulurkan tinjunya untuk bertarung. Keduanya bertabrakan, dan pria jangkung berkulit hitam itu langsung terlontar. Setelah mendarat, dia terhuyung mundur puluhan langkah sebelum berhenti. Pria ceroboh tampaknya menjadi pemenangnya, tetapi Aiden juga memiliki pemahaman awal tentang kekuatan pria di depannya. Dapat dikatakan tanpa kesopanan bahwa pria di depan mereka hanya sedikit lebih baik dari mereka. Nenek, jangan bilang padaku, kamu agak sombong, ayo lagi. Segera setelah pria jangkung berkulit hitam selesai berbicara, dia akan menyerang lagi, tetapi pada saat ini, piringan batu yang redup mulai bersinar lagi. Setelah mengalaminya sekali, Aiden tentu saja tidak akan panik seperti sebelumnya, melainkan akan menunggu dengan tenang. Benar saja, tidak lama kemudian, 2 suara pendaratan muncul, dan ketika cahaya putih menghilang, 2 sosok, seorang pria dan seorang wanita, muncul. Laki-laki itu sedikit lebih baik, dan perempuan itu tampak sedikit malu jika dibandingkan, tetapi menilai dari pakaian mereka, mereka tampak bersama. Mata pria ceroboh itu membelalak dan dia tidak percaya dengan apa yang terjadi di depannya. Ini terlalu melamun. Anda harus tahu bahwa tidak ada praktisi yang naik ke jalur lingkaran sihir ini selama ratusan tahun, dan rumput liar di sekitarnya hampir menutupinya. Namun, tanpa diduga, 4 orang keluar secara tiba-tiba hari ini. Ini adalah tontonan langka yang hanya bisa disaksikan dalam 1 abad. Jika itu 1 orang, pria yang ceroboh akan tetap berpikir itu tidak masalah, tetapi akan berbeda jika jumlahnya banyak. Meskipun orang-orang di alam bawah memiliki kekuatan yang rendah ketika mereka pertama kali tiba, mereka semua adalah makhluk yang sangat cerdas, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk dapat memperoleh pijakan yang kokoh. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang dengan baik. Jika dia menyinggung semua orang di sini, dia akan sedih. Pria ceroboh yang sebelumnya terlihat galak dan menghina sekarang membungkuk sedikit dan menunjukkan senyuman yang menyanjung. Dan ketika semua orang saling memandang, piringan batu itu sekali lagi memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan kemudian 2 sosok lagi muncul. 6. Bahkan di antara lingkaran teleportasi terkenal itu, tidak ada catatan menteleportasi 6 orang dalam 1 hari. Pria ceroboh itu langsung tercengang. Hal seperti ini bisa saja terjadi padanya. Tapi dengan 6 orang ini, jika dia mengambilnya kembali, sekte pasti akan memberinya hadiah besar. Hahaha, sepertinya hari ini adalah hari keberuntungan baginya, Zuo Bulu. Menarik. Aiden memandangi orang-orang dengan bentuk berbeda. Awalnya dia khawatir harus berurusan dengan pria ceroboh itu, tapi sekarang dia tidak perlu melakukannya. Karena di antara orang-orang yang muncul, kecuali wanita itu, tidak ada satupun yang mudah diacau. Jika pihak lain benar-benar berani melakukan kesalahan lagi, saya khawatir dia akan dipukuli. Nenek, tidak ada yang datang lagi. Ayo, terima pukulan dariku. Tunggu. Saat pria jangkung berkulit hitam hendak menyerang ke depan, pria ceroboh itu dengan cepat berhenti. Tunggu sebentar. Bersambung.